Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Indiani Putri, NIM 195211208. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami yang berjudul Tape Singkong Crispy Roll atau CC Roll. Anggota kelompok kami yang pertama Fitri Rahmawati, yang kedua, saya sendiri Nisa Indiani Putri. Yang ketiga, Yolanda Rindiani Clarissa. Yang keempat, Ilham Adi Syahputra. Gambaran unit bisnis atau latar belakang. Tren makanan selalu berkembang dan beraneka ragam seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai peluang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dan keuntungan. Dari latar belakang tersebut, melahirkan sebuah ide kreatif dari kami, yaitu dengan terbentuknya Vioni Catering dan Cemilan. Vioni dalam bahasa Jepang berarti ke dunia, merupakan secuil arti bagi kami untuk menciptakan kenikmatan dunia dalam sebuah rasa kenyang dan rasa enak bagi produk yang kami produksi. Pada bisnis ini, kami memiliki produk unggulan, yaitu Cassava Crispy Roll atau CC Roll. Merupakan sebuah olahan makanan ringan berbahan dasar tape yang berbentuk rolls dengan berbagai macam topping di atasnya, sehingga akan menghasilkan tekstur crispy di luar, lembut di dalam. Visi dan misi. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan makanan lokal, inovatif, unggulan di Indonesia dengan produk yang berkualitas dengan mengedepankan kualitas mutu. Misinya yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan atas kreasi masakan makanan lokal. Yang kedua, menyediakan makanan lokal yang unik, inovatif, dan berkualitas. Tiga, menciptakan tren baru. Yang keempat, profesional yang diwujudkan dalam jalinan kerjasama baik dari pemasok maupun konsumen. Struktur organisasinya meliputi Nisa sebagai General Manager, Yola Financial Manager, Fitri Production Manager, dan Ilham sebagai Marketing Manager. Matrik analisis SWOT. Peluang. Yang pertama, mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif. Yang kedua, produk sejenis belum banyak dijual di lingkungan sekitar. Ketiga, produk ini berbeda dengan tape singkong yang biasa karena hasil modifikasi yang sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang dapat bersaing dengan makanan yang lain. Keempat, keuntungannya besar dengan modal yang kecil. Ancaman. Yang pertama, semakin banyak pesaing dengan produk yang lebih menarik, kekinian, dan harga yang bersaing. Kedua, pesaing sudah memiliki tempat berjualan dan brand besar. Yang ketiga, konsumen cenderung mudah bosan. Yang keempat, kenaikan harga bahan baku. Yang kelima, adanya produk serupa dengan kualitas produk baik dan harga yang lebih murah. Untuk kekuatan, yang pertama, camilan yang cocok untuk semua kalangan, tersedia varian rasa, proses pembuatannya dengan cara yang higienis, harganya terjangkau, dan bahan-bahannya mudah untuk didapatkan. Kemudian untuk strength opportunity strategi, yang pertama yaitu bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pasaran industri kreatif. Kedua, mencari supplier lokal dengan harga murah yang dapat meningkatkan keuntungan. Terus melakukan perbaikan secara berkala. Kemudian untuk strength trade strategi, yang pertama melakukan inovasi baik dalam segi kualitas maupun varian rasa. Kedua, meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, mencari bahan produksi lebih dari satu. Keempat, berusaha memenuhi permintaan konsumen dan selalu mengikuti tren. Kemudian kelemahan. Yang pertama, produknya tidak bisa bertahan lama, pemasarannya masih terbatas, produk mudah ditiru, harga bahan bakunya tidak stabil. Kemudian
Business Opportunity Strategy. Yang pertama, memperluas area pemasaran, mengatur proses produksi dan pemasaran, meningkatkan brand image, melakukan negosiasi dengan supplier bahan baku. Lalu, Business Street Strategy. Yang pertama, membuat segmentasi pasar tersendiri, melakukan diversifikasi produk, melakukan promosi digital, melakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya yaitu analisis produksi, di mana bahan baku kami peroleh dengan membelinya langsung ke pasar. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tape crispy roll yaitu meliputi tape singkong, keju parut, susu kental manis, kulit spring roll, coklat cair, dan minyak goreng. Kemudian proses pembuatannya, yang pertama yaitu campurkan semua bahan, yaitu tape singkong, keju, dan susu kental manis ke dalam wadah atau baskom, kemudian aduk sampai merata. Yang kedua, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga lalu diikat. Yang ketiga, tuangkan adonan ke dalam kulit lumpia lalu digulung, lakukan sampai semuanya habis. Yang keempat, goreng ke dalam minyak dengan api sedang sampai berwarna kuning kecoklatan. 5. Angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir yaitu plating. Tambahkan susu kental manis, keju, coklat, atau topping yang lain sesuai selera. Kemudian analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan produk kami yaitu dari kalangan milenial dan ibu rumah tangga. Selain itu, pengaruh sosial media terhadap makanan dengan tren yang sedang booming diperbincangkan juga memicu kepercayaan yang dapat membawa keberhasilan usaha. Kemudian penawaran. Kami menawarkan sisi roll yang terdiri dari berbagai macam topping seperti coklat cair, keju, green tea, choco chip, dan lain sebagainya. Kemudian segmentasi. Segmentasi pasar kami yaitu kaum milenial dan ibu rumah tangga, yang mana akan merambat ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Positioning yaitu kami menempatkan produk berdasarkan harga dan kualitas produk, di mana kami memberikan harga yang murah dibandingkan dengan produk lain tetapi tidak meninggalkan kualitas rasa dan kehigienisan produk. Target pasar. Target pasar yang kami tentukan yaitu berdasarkan isi kantong konsumen itu sendiri, yang mana kaum milenial yang ingin membeli cemilan dengan rasa enak, tampilannya mewah, dan harganya tidak mahal. Begitu juga dengan ibu rumah tangga yang biasanya mengadakan perkumpulan arisan atau sebagainya. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, produk yang kami tawarkan yaitu tape crispy roll, di mana memiliki tekstur crispy di luar, lembut di dalam. Kemudian untuk harga, kami membandrol untuk satu boxnya yaitu 10.000 berisi 7 pieces. Kemudian strategi promosi yang kami lakukan yaitu menggunakan sosial media seperti WhatsApp maupun Instagram. Lalu untuk analisis pesaing, hal yang kami lakukan untuk menghadapi pesaing yaitu dengan cara selalu memberikan yang terbaik, mulai dari bahan baku, cara pengolahan, kebersihan, dan selalu menjaga cita rasa produk. Selanjutnya, analisis sumber daya manusia. Yang pertama, gambaran kebutuhan SDM. Dalam menjalankan usaha ini, kami melakukan secara berkelompok, di mana rencananya karyawan yang akan kami rekrut berasal dari masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk membantu membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian mereka. Yang kedua, pengembangan SDM. Pengembangan SDM yang kami rencanakan yaitu dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Rencana keuangan. Yang pertama, biaya tetap.
Total biaya tetap yaitu 325.000. Biaya tetap per bulannya yaitu 8.359. Yang kedua, biaya bahan baku per bulan sebesar 712.000, biaya kemasan 120.000, biaya operasional per bulannya 80.000, biaya variabelnya 1.312.000. Untuk modalnya yaitu sebesar 1.237.000 dan total biaya per bulannya yaitu sebesar 920.359 rupiah. Kemudian biaya pokok penjualan harga pokok produksi sebesar 6.136 rupiah, harga jualnya yaitu 10.000. Analisis keuntungan yang pertama, pendapatan sebesar 579.641 rupiah dengan presentasi laba sebesar 62,97%. Kemudian untuk laporan laba rugi yaitu menghasilkan laba bersih sebesar 171.241 rupiah. Untuk analisis titik impasnya, untuk per unitnya yaitu sebanyak 83 unit. Untuk titik impas dalam rupiah yaitu sebesar 829,82 rupiah. Sumber dana. Dalam hal ini, sumber dana yaitu berasal dari pendanaan pribadi dari masing-masing anggota, di mana dari setiap anggota itu memberikan kontribusi dana sebesar 309.250 rupiah. Berikut adalah model bisnis kanvas dari produk kami. Ini adalah logo dari perusahaan kami. Kemudian foto produk kami. Lalu ini foto realisasi bisnis saat mengikuti bazar Febi kemarin. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.